Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan artikel yang berjudul Analisis Peran Pentagon dalam mendeteksi potensi penipuan laporan keuangan perusahaan perbankan di Indonesia. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5 itu sendiri, yakni Laila Patmalasanti, saya sendiri Yanti Mariani, Epa Febrina Aprilia, Talita Yumna, Ramadan Iqbal, dan Nopit Bagas. Latar belakang. Laporan keuangan merupakan cerminan dari kondisi suatu perusahaan, karena dalam sebuah laporan keuangan terdapat berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Informasi keuangan yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan untuk berbagai keperluan atau kepentingan mereka. Oleh karena itu, informasi yang terkandung dalam laporan keuangan harus menggambarkan proses akuntansi yang terdapat dalam perusahaan baik secara keseluruhan dan memenuhi karakteristik kualitatif dari informasi keuangan tersebut, yakni relevansi, dapat diandalkan, kelengkapan, ketepatan waktu, dapat dimengerti, dapat diverifikasi, dan dapat diakses. Di mana dalam menyusun laporan keuangan, perusahaan berusaha menunjukkan kinerja terbaiknya agar mendapat kesan dan penilaian yang baik dari berbagai pihak yang berkepentingan. Nah, ini bisa menjadi motivasi utama manajemen untuk melakukan berbagai manipulasi di bagian-bagian tertentu sehingga perusahaan dapat dinilai dengan baik. Dengan adanya upaya manipulasi tersebut, sehingga melatar belakangi dilakukannya penelitian ini, yang mana bertujuan untuk mengetahui potensi kecurangan yang dilakukan dalam sebuah laporan keuangan yang menggunakan analisis kecurangan Pentagon, di mana kecurangan atau penipuan Pentagon merupakan konsep yang menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penipuan, yaitu tekanan, peluang, rasionalisasi, kemampuan, dan kesombongan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori yang digunakan dalam artikel ini. Yang pertama adalah teori keagenan. Teori ini mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agennya. Nah, hubungan keagenan ini terkandung di dalam kontrak antara investor dan manajemen tersebut. Kontrak yang disepakati itu merupakan peluang untuk konflik kepentingan antara investor dengan manajemen. Selanjutnya ada Fraud Triangle Theory. Fraud Triangle Theory ini dikemukakan oleh Creasy pada tahun 1953. Teori ini merupakan teori yang pertama kali menjelaskan faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kecurangan laporan keuangan sehingga dapat digunakan sebagai pendeteksi potensial kecurangan laporan keuangan. Nah, ada 3 jenis elemen yang menyebabkan seseorang melakukan penipuan laporan keuangan, yaitu yang pertama tekanan, yang kedua peluang, yang ketiga ada rasionalisasi. Next, ada Fraud Diamond Theory. Fraud Diamond Theory ini dikemukakan oleh Wolff dan Hermansen pada tahun 2004, yang merupakan pengembangan teori Fraud Triangle. Teori ini menambahkan satu faktor, yaitu kemampuan. Jadi, teori ini menyatakan bahwa ada 4 faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penipuan. Yang pertama ada tekanan, kedua peluang, ketiga rasionalisasi, dan keempat ada kemampuan. And the last one, ada Fraud Pentagon Theory. Dalam teori ini, 2 unsur penipuan ditambahkan, yaitu kompetensi dan kesombongan. Kompetensi yang dinyatakan dalam teori penipuan Pentagon ini memiliki arti yang hampir sama dengan kemampuan, dijelaskan oleh Wolff and Hermansen pada tahun 2004. Kompetensi ini adalah kemampuan seseorang untuk melakukan penipuan.
Sementara, arogansi adalah karakter seseorang yang merasa bahwa ia memiliki kekuasaan atas segala sesuatu di perusahaan dengan mengabaikan kontrol internal yang ada di perusahaannya, mengabaikan strategi penipuan, dan mengawasi situasi sosial yang akan membuat keuntungan pribadinya. Kemudian adalah penelitian yang dilakukan oleh Akbar 2017 dan Sepriani dan Handayani 2018 menunjukkan bahwa target keuangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap potensi laporan keuangan yang curang. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah H1, target keuangan memiliki efek yang positif terhadap potensi penipuan dalam laporan keuangan, sehingga berpengaruh pada tekanan eksternal terhadap potensi penipuan dalam laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis kedua yang digunakan dalam penelitian ini adalah tekanan eksternal memiliki efek positif kepada potensi laporan keuangan yang curang. Kemudian hipotesis ketiganya, sifat industri memiliki efek positif pada potensi laporan keuangan yang curang. Berdasarkan uraian tersebut, hipotesis keempatnya adalah pemantauan yang efektif memiliki efek negatif pada potensi penipuan dalam laporan keuangan. Kemudian hipotesis kelimanya, adanya perubahan pada auditor memiliki efek positif pada potensi laporan keuangan yang curang. Menurut hipotesis yang keenam adalah perubahan dalam direksi memiliki efek positif pada potensi laporan keuangan yang mengalami kecurangan. Kemudian, berdasarkan penelitian sebelumnya, hipotesis terakhir adalah seringnya gambar CEO memiliki efek positif pada potensi penipuan laporan keuangan. Selanjutnya itu ada metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini selama 5 tahun dengan sampel 33 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013 sampai 2017 yang bisa memenuhi kriteria tertentu. Variabel penelitian dalam artikel ini ada dua. Yang pertama itu ada variabel dependen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah potensi untuk penipuan laporan keuangan. Nah, penelitian ini juga menggunakan model F-score untuk mendeteksi penipuan laporan keuangan. Cara perhitungan model F-score ini diperoleh dari jumlah dua komponen. Yang pertama, kualitas aktual dan kinerja keuangan yang dapat dilihat dalam laporan keuangan itu. Sedangkan variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari target keuangan, tekanan eksternal, sifat industri, pemantauan yang efektif, rasionalisasi, dan kemampuan. Selanjutnya itu ada teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel. Regresi data panel diuji dengan menggunakan 3 pendekatan, yaitu model efek umum, model efek tetap, dan model efek acak. Berdasarkan hasil pengolahan data, dapat disimpulkan bahwa model yang tepat digunakan adalah model efek tetap. Dan yang terakhir itu ada pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji T. Oke, selanjutnya yaitu hasil penelitian dari hipotesis-hipotesis yang sudah diteliti. Di sini dihasilkan yaitu variabel yang pertama, efek dari target keuangan pada potensi penipuan laporan keuangan. Target keuangan memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap potensi laporan keuangan yang curang. Semakin tinggi nilai rasio EAT atau laba bersih terhadap total aset dalam perusahaan yang berarti semakin tinggi pula target keuangan perusahaan. Nah, di sini semakin tinggi pula potensi penipuan terhadap laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu variabel nomor 2, pengaruh tekanan eksternal pada potensi penipuan laporan keuangan.
Nah, di sini tekanan eksternal ini memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap potensi laporan keuangan yang curang. Semakin tinggi nilai rasio total utang terhadap total aset dalam suatu perusahaan, yang berarti di sini semakin tinggi tekanan eksternal, semakin rendah pula potensi untuk laporan keuangan yang curang. Variabel yang selanjutnya yaitu pengaruh sifat industri pada potensi penipuan laporan keuangan. Nah, sifat industri ini memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap potensi laporan keuangan yang curang. Semakin besar nilai rasio turnover piutang dalam suatu perusahaan, nah di sini berarti semakin tinggi sifat industri. Semakin rendah pula potensi untuk laporan keuangan yang curang. Selanjutnya yaitu variabel efek pemantauan efektif terhadap potensi penipuan laporan keuangan. Nah, pemantauan efektif ini tidak mempengaruhi potensi laporan keuangan yang curang. Berapapun besar nilai rasio jumlah dewan komisaris independen dibandingkan dengan total dewan komisaris dalam satu perusahaan, tidak dapat mempengaruhi potensi terhadap laporan keuangan yang curang. Selanjutnya variabel efek pemantauan efektif terhadap potensi penipuan laporan keuangan. Nah, pemantauan yang efektif tidak mempengaruhi potensi laporan keuangan yang curang. Berapapun besarnya nilai rasio jumlah dewan komisaris independen dibandingkan dengan total dewan komisaris dalam suatu perusahaan, tidak ada pengaruhnya terhadap potensi laporan keuangan yang curang. Nah, selanjutnya variabel pengaruh perubahan auditor pada potensi penipuan laporan keuangan. Nah, perubahan auditor ini tidak mempengaruhi potensi penipuan laporan keuangan. Tidak peduli seberapa sering perubahan auditor eksternal dalam suatu perusahaan, tidak mempengaruhi potensi laporan keuangan yang curang. Selanjutnya yaitu variabel efek perubahan direksi pada potensi penipuan laporan keuangan. Nah, hal ini memiliki efek positif yang signifikan terhadap potensi laporan keuangan yang curang. Semakin sering terjadi perubahan direksi dalam satu perusahaan, semakin tinggi potensi penipuan dalam laporan keuangan. Variabel yang selanjutnya yaitu efek seringnya jumlah gambar CEO pada potensi penipuan laporan keuangan. Nah, di sini arogansi tidak mempengaruhi potensi laporan keuangan yang curang. Tidak peduli berapa banyak gambar CEO dalam laporan tahunan perusahaan, itu tidak mempengaruhi potensi penipuan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Terdapat 3 kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini, yaitu yang pertama, variabel target keuangan dan perubahan direksi terbukti memiliki pengaruh yang positif dan signifikan, yang mana itu berpengaruh pada potensi laporan keuangan yang curang. Selanjutnya, pemantauan yang efektif, perubahan auditor dan jumlah variabel gambar CEO yang sering terbukti tidak berpengaruh pada potensi laporan keuangan yang curang. Dan yang terakhir, variabel tekanan eksternal dan sifat industri secara negatif mempengaruhi potensi kecurangan laporan keuangan, tetapi ini bertentangan dengan hipotesis yang telah dirumuskan. Nah, untuk keterbatasan dan saran dari penelitian ini, yaitu ada 2. Yang pertama, potensi kecurangan yang diukur dengan model F-score tampaknya tidak cocok jika digunakan untuk perusahaan perbankan, sehingga perlu ada modifikasi. Adapun sarannya, untuk penelitian lebih lanjut, diharapkan dapat menggunakan alat pengukuran lain seperti discretionary accrual atau Benich model. Sedangkan yang kedua, yaitu perubahan direksi dapat dipengaruhi oleh banyak faktor. Tidak hanya karena kinerja direktur lama yang mengindikasikan kecurangan, tetapi dapat terjadi karena mereka ditunjuk oleh dewan komisaris, ditugaskan ke perusahaan lain, meninggal atau faktor-faktor lainnya.
Sedangkan sarannya, untuk penelitian lebih lanjut, disarankan untuk memasukkan perubahan dalam direksi karena juga termasuk dalam indikasi kecurangan. Dan untuk yang terakhir yaitu implikasi hasil penelitian. Ini ada dua. Yang pertama, bagi perusahaan dalam rangka memperkuat sistem kontrol internal atau SPI dan pengawasan untuk mencegah potensi laporan keuangan palsu yang dapat timbul karena target keuangan dan perubahan direksi. Dan yang kedua, untuk pengguna laporan keuangan diharapkan untuk berhati-hati terhadap perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi dan perusahaan yang sering adanya perubahan direksi karena memungkinkan untuk potensi laporan keuangan yang curang. Nah, demikian teman-teman presentasi dari kelompok 5. Jika ada pertanyaan, saran, ataupun tanggapan, boleh disampaikan di classroom kelas kita. Sekian, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian presentasi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.